Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami. Kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama saya sendiri, Ren Cynthia Arianti dengan NIM 2230210083, dengan teman saya yang bernama Raisya Putri Fernanda dengan NIM 2230210091. Di sini makalah kami berjudul Pembelajaran Nilai-Nilai Agama Anak. Taman Anak-anak merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, terbiasa dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan padanya. Dalam pembinaan potensi dalam diri anak adalah tugas orang tua dan guru secara nyata. Di rumah, para orang tua mempunyai kewajiban bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani belaka, akan tetapi para orang tua pun dituntut mendidik dan membimbing anak dengan nilai-nilai keagamaan yang harus dipraktekkan dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Sedangkan di sekolah, nilai-nilai keagamaan yang harus ditanamkan oleh guru seyogyanya dipadukan dalam kegiatan belajar mengajar dari pembukaan sampai penutup. Cara menanamkan nilai agama pada anak. Sejatinya pendidikan agama dan moral harus ditanamkan sejak masih dini. Hal ini sangat penting untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Memiliki pendidikan agama dan moral yang kuat dapat membentuk karakter anak itu sendiri, mulai dari cara berkomunikasi dengan teman sebayanya hingga orang yang lebih dewasa. Pendidikan tidak harus melalui di sekolah, namun kita dapat memberikan pendidikan dengan berbagai aktivitas sederhana yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa aktivitas untuk mengembangkan agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari, di antara lainnya. 1. Berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak. 1. Berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum dan sesudah kegiatan. Mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, ke kamar tidur, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa bersabar untuk mengingatkan mereka untuk berdoa dengan berdoa. Mereka dapat selalu ingat akan penciptanya. 2. Bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dilakukan saat hendak makan, ketika kita akan membagikan makanan. Pastikan untuk selalu bergiliran sesuai dari usia mereka. Misalnya dari yang tua terlebih dahulu sehingga kakak, lalu hal ini untuk melatih anak-anak bersabar menunggu giliran dan menghormati orang yang lebih tua. Kebiasaan ini tentunya harus diterapkan tidak hanya di rumah, namun di setiap tempat, baik di mana saja. 3. Media permainan. Pada dasarnya anak-anak suka bermain. Untuk itu didiklah anak untuk bermain sambil belajar. Untuk itu pilihlah permainan edukatif yang dapat merangsang perkembangan otak dan nilai agama maupun moral saat mereka bermain. Secara bebas mereka dapat mengekspresikan dirinya tanpa ada paksaan. Untuk alat permainan edukasi tidak perlu yang mahal, bahkan tidak dapat membuat alat permainan itu sendiri. Selain lebih mudah, juga lebih terlihat menarik di mata anak-anak. Misalnya dengan membuat bowling hijaiyah, memasang puzzle huruf abjad, angka, huruf hijaiyah, dan masih banyak lagi. Cara mengembangkan nilai-nilai agama pada anak PAUD. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada anak usia dini, diperlukan berbagai macam metode dan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai hasil yang baik seperti dikehendaki. Guru di taman kanak-kanak yang
Dalam kegiatan memerlukan berbagai metode dan pendekatan, diperlukan berbagai macam metode dan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai hasil yang baik seperti dikehendaki. Guru di taman kanak-kanak yang dalam kegiatan memerlukan berbagai metode dan pendekatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi yang ada pada diri anak didik. Untuk itu, guru taman kanak-kanak dituntut memiliki kemampuan profesional dan komprehensif, terutama dalam memilih dan menentukan metode dan pendekatan yang efektif dalam mengembangkan atau pendekatan nilai-nilai agama di PIAUD menggunakan dua metode, yaitu metode percakapan dan metode demonstrasi yang memiliki tujuan, yaitu tujuan dari metode percakapan diantaranya: 1. Mengembangkan percakapan dan keberanian dalam menyampaikan pendapatnya kepada guru, teman sebaya dan orang lain. 2. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berekspektasi secara lisan. Mengembangkan pola-pola pikir anak dalam bentuk lisan kepada orang lain. 4. Memperbaiki lafal dan ucapan. 5. Menambahkan pembendaharaan kata. Tujuan dari metode demonstrasi bagi anak PIAUD yaitu: A. Untuk membimbing anak dalam menggunakan mata telinganya secara terpadu hingga hasil pengamatan kedua indera itu dapat menambah penguasaan materi, belajar dan melengkapi pemahaman segala hal yang ditunjuk, dikerjakan dan dijelaskan dalam kegiatan demonstrasi tersebut. B. Sebagai peniru terhadap model yang dilakukan, seperti anak mampu melakukan ibadah, terbiasa mengikuti aturan dan dapat hidup bersih dan mulai belajar membenarkan benar dan salah, biasanya berperilaku terpuji, terbiasa melakukan ibadah sesuai aturan menurut keyakinannya. Pentingnya pendidikan agama ditanamkan kepada anak PIAUD karena pada usia dini memiliki masa peka yang memiliki perkembangan fisik, motorik, intelektual, dan sosial sangat pesat, sehingga jika ada menerima pendidikan agama dan moral dari lingkungan itu akan membentuk sebuah fondasi untuk anaknya bertingkah laku ke depannya. Cara menumbuhkan jiwa Islam pada anak usia dini. 1. Ajarkan dan kenalkan pada anak tentang Islam sejak dini. Pentingnya mengajarkan agama kepada anak bukan hanya ketika si anak beranjak dewasa saja. Mulai sejak dini, anak harus diberikan perhatian khusus dan dibimbing untuk belajar mengenai agama. Contoh kecilnya saja adalah dengan mengajak si anak mendekatkan kisah-kisah Nabi, atau juga bisa dengan mendengarkan si anak ayat-ayat Al-Quran. Dengan begitu, si anak akan mulai perlahan-lahan terbiasa dengan apa kebiasaan yang 2. Cari lingkup baik untuk anak. Kita tidak bisa menyangkal bahwa lingkungan bisa menjadi salah satu faktor baik dan buruknya akhlak yang dimiliki oleh anak. Lingkungan yang baik akan membawa dampak baik bagi si anak, begitu pula sebaliknya. Apalagi di zaman sekarang, rasanya sangat sulit bagi orang tua untuk mencari lingkaran pergaulan yang baik untuk anaknya. Cara terbaik untuk mencari lingkungan yang baik bagi sang anak adalah dengan mendekatkan anak pada teman-temannya yang baik pula. Contohnya teman satu kelas mengajinya yang bisa membawa dampak baik bagi nilai keagamaan. Pendidikan nilai-nilai keagamaan merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dalam setiap insan sejak dini, hal ini merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani jenjang pendidikan. Nilai-nilai agama. Jika nilai-nilai keagamaan tersebut tertanam kuat pada diri anak, maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki kemampuan untuk mencegah dan menyangkal serta membendangi mereka dari berbagai pengaruh negatif. Sebaliknya, jika nilai-nilai keagamaan itu tidak ditanamkan secara maksimal, maka yang akan muncul adalah perilaku-perilaku kurang baik dan cenderung menyimpang dari aturan agama. Kesimpulan, Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, terbiasa dan peduli terhadap segala aturan agama yang telah diajarkan, dan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada diri anak diperlukan berbagai metode dan pendekatan. Salah satu di antara metode dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dunia anak PIAUD antara lain
metode bercakap-cakap, dan metode demonstrasi. Tujuan penanaman nilai-nilai keagamaan dari kedua metode tersebut diantaranya untuk meletakkan kebiasaan ibadah sesuai dan kemampuan. Akan muncul suatu dampak positif yang mampu mewarnai pertumbuhan dan perkembangan anak yang bisa berkembang meliputi fisik, akal pikiran, akhlak, perasaan, kejiwaan, estetika, dan kemampuan sosialisasinya, diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Hal yang lebih penting lagi dalam rangka mencapai keberhasilan pembentukan kepribadian anak agar mampu terwarnai dengan nilai-nilai agama, maka perlu didukung oleh keteladanan dari orang tua dan guru.